Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan kembali ada di sini, juga kepada Ibu Sutin dan juga Pak Frankie, ya, puji Tuhan, dan kepada keluarga besar Perwata dan jemaat Tuhan yang ada. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tema bulan ini yang diberikan adalah tentang bersatu. Ya, bagaimana kita menjadi satu? Sulit mau dipikir bagaimana kita menjadi satu. Ya, kesatuan itu tercipta pertama secara alamiah, kedua adalah secara ilahi. Kesatuan yang terjadi secara alamiah adalah ikatan dalam dunia, seperti suami istri, orang tua, anak, lalu bersama dengan sahabat, ataupun dalam pekerjaan pimpinan perusahaan dengan anak buah, itu alamiah. Sudah punya hukumnya sendiri, sudah punya tata cara sendiri. Kalau dilanggar pasti bermasalah. Tapi hukum yang kedua, ya, yang sangat penting adalah hukum kesatuan secara ilahi. Nah, kesatuan secara ilahi nggak pernah bisa kita capai dengan cara kita. Nggak pernah bisa kita capai dengan pikiran kita, kebiasaan kita, latar belakang kita, kemampuan kita, kepandaian kita, dan semua yang berasal dari kita. Semua yang namanya berasal dari Tuhan, harus Tuhan yang memulai. Kita manusia nggak pernah bisa memulainya. Ya, sekalipun kita merasa kita mengenal Tuhan, tapi nggak pernah bisa. Karena pengenalan yang benar akan Tuhan tercipta, ya, dalam Efesus 1 ayat 17 bilang, mengenal Tuhan dengan benar adalah melalui roh hikmat dan wahyu. Artinya untuk mengenal Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhan yang nggak bagi kita manusia biasa ini nggak jelas. Nggak jelas dalam pengertian, saya nggak pernah lihat Tuhan. Saya juga nggak pernah yang namanya mengalami seperti pada zaman perjanjian baru secara langsung. Tetapi oleh rohnya, hanya oleh rohnya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Nah, ikatan yang terjadi ini ketika kita menerima Dia dalam hidup kita dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan adalah secara spirit, secara roh. Sebab itu Yesus berkata, ya, bahwa sesungguhnya aku dan Bapa adalah satu. Satu di dalam apa? Di dalam rohnya. Barang siapa menyembah aku, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus selalu bicara tentang roh. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mengenal Tuhan tanpa rohnya. Tidak mungkin kita memahami jalan Tuhan. Jalan Tuhan saya tingginya dari langit sama bumi. Antara saya dengan Tuhan jauhnya begitu. Yang tidak bisa dicapai dengan apapun. Berarti tidak punya cara lain selain dalam menyatu, bersatu, membina kesatuan adalah dengan hukum ilahi, hukumnya Tuhan. Pagi ini yang diberikan ayat firman-Nya terdapat di dalam Titus pasal ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat ke-11. Ya. Acuan kita dari sini kita baca ayatnya bersama-sama. Titus 3 ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-11. Kita baca bersama ya. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ternyata persoalan itu tidak datang dengan sendirinya. Ada persoalan yang datang dicari-cari. Ada persoalan yang datang sendiri dalam hidup kita. Ayat ini berkata, karena ada banyak persoalan yang gak perlu dicari datang sendiri, kita gak perlu mencari-cari persoalan. Sedapat mungkin kita menghindari persoalan. Makanya ayat ini bilang, ya, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari. Kita gak perlu mencari persoalan karena persoalan pasti datang. Tapi ayat ini sedang bukan bicara persoalan biasa. Ayat ini sedang berbicara persoalan tentang hukum Taurat. Persoalan tentang sebuah kebenaran. Janganlah kita memperdebatkan sebuah kebenaran. Karena kebenaran pasti memerdekakan kita.
Setiap kebenaran akan firman Tuhan dalam hidup kita pasti memerdekakan kita. Karena Dia yang memberikan kita kemerdekaan, nggak ada yang perlu kita perdebatkan. Kalau ada orang tidak setuju dengan cara penumpangan tangan, ya, yang tumpang tangan itu harusnya nggak usah sentuh, dari jauh pun orang bisa jatuh. Tapi ada yang perlu menyentuh ataupun ada yang didorong, nggak usah kita pikirin. Hal-hal yang demikian nggak usah jadi persoalan. Kenapa? Smith Wigglesworth, dia adalah bapak orang beriman. Dalam buku-bukunya dan pengalamannya dengan Tuhan, melayani Tuhan, cara dia berdoa ketika dia sedang mendoakan seorang sakit kanker pada perutnya, orang lain kan berdoa tumpang tangan dari jauh cukup, atau dengan kata-kata cukup, tapi dia tidak. Dia pukul dengan keras. Dan akhirnya kansernya hilang. Dan di mata banyak orang menjadi sebuah persoalan. Sebagian jemaat tidak setuju dengan caranya, sebagian setuju. Ketika ditanya sama orangnya, apakah kamu terima diperlakukan demikian? Kenapa doanya? Tuhan kan berkuasa. Bisa dari jauh juga orang sembuh. Kenapa kamu harus sampai pukul, tonjok, tendang? Tapi orang yang mengalami kesembuhan, dia bersyukur. Dia berterima kasih. Sudah banyak didoakan biasa saja nggak alami kesembuhan, giliran didoain Smith dia sembuh. Mari kita tidak usah memperdebatkan tentang cara-cara demikian. Ya, kenapa? Tuhan Yesus pernah nyembuhin orang, dia bilang apa? Dia menyembuhkan pakai ludah dan pakai tanah. Kira-kira kalau zaman sekarang terjadi kita protes nggak? Pasti protes keras kan? Kalau memang dipakai Tuhan, kenapa caranya begitu? Nah, ini dinamakan hindarilah persoalan yang dicari-cari. Nggak perlu kita perdebatkan bagaimana cara Tuhan bekerja selama orang mengalami Tuhan. Bukan mengalami kesembuhan, mengalami Tuhan. Proses yang Tuhan lakukan, cara kerja Tuhan bekerja, kita nggak usah memikirkannya. Karena cara Tuhan sama cara kita berbeda. Jadi kita tidak perlu mencari persoalan, pertentangan tentang ayat firman Tuhan. Ya. Karena kita orang yang percaya Tuhan, dalam misi dan penginjilan yang Tuhan percayakan, ya 35 tahun ke desa. Cuman hidup di desa, lebih banyak di desa daripada di Jakarta. Ya, kita melihat ada banyak hal yang ajaib, cara-cara nggak pernah kepikirkan sama kita. Ya, cara-cara yang Tuhan lakukan sebenarnya kita nggak perlu perdebatkan juga. Ada orang di satu desa, ya, kita tinggal di rumah dia karena kita mission di sana. Lalu dia bilang begini, saya tidak mau minum obat. Sakit kepala pun tidak meminum obat. Sampai keluarganya kecelakaan. Itu darah udah di mana-mana. Dia bilang tidak mau ke dokter. Bisakah kita memaksa orang harus ke dokter? Kan gak bisa. Jadi mau tidak mau apa? Saya bertanya, ibu dan bapak punya iman kepada Tuhan seperti apa? Tuhan bisa sembuhkan. Dengan caranya Tuhan. Benar bisa? Bukannya tidak. Tapi nunggu 2 bulan. Benar, tapi itu imannya. Mungkin kalau orang lain tidak ditangani dokter bisa lewat ini orang. Tapi karena dia percaya, dia rawat, dia berdoa, dia rawat, dia berdoa, sembuh. Bisakah saya paksa, ibu ini mah ke dokter aja. Kita berdoa dan kita bawa ke dokter nggak apa-apa bu. Mungkin ini seminggu kelar. Tapi dia punya iman nggak mau, saya nggak bisa paksa. Mau tidak mau kita mendukung. Oke, Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Mau tidak pakai dokter boleh, pakai dokter juga boleh. Karena dia akan bekerja dengan pemahaman kita akan Tuhan. Mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus tentang arti sesat sebenarnya. Matius pasal yang ke-22 pada ayat ke-29. Matius 22 ayat 29. Ya. Ayat ini bicara demikian. Yesus menjawab mereka. Apa katanya? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yang menjadikan kita ini sesat sebenarnya adalah kita sebenarnya nggak ngerti tentang firman Tuhan. Tapi rajin baca. Tapi rajin deklarasi. Tapi rajin ucapkan. Bahkan kita kesannya memahami firman Tuhan. Tetapi kata sesat yang Tuhan maksud adalah ada 2 hal. Yang pertama adalah kita perlu mengerti kitab suci. Dan kedua, pengertian kita akan firman harus ada buah daripada pengalaman mengalami kuasa Tuhan.
Jadi pengertian kita akan firman, kita harus alami kuasa Tuhan. Mengerti firman, alami kuasa Tuhan. Kalau hanya sampai titik dimengerti saja tanpa kuasa Tuhan, akan sesat kita. Kalau sampai cuma dibaca firman saja dan rajin berdoa, kita bisa sesat. Mau tidak mau kita nggak punya jalan lain. Yesus berkata demikian. Kalau kita mau hidup tidak ada kesesatan, maka mau tidak mau firman yang kita baca, firman yang kita dengar, kita mengerti. Setelah kita punya pengertian akan firman ini, kita alami firman ini. Alami kuasa firman. Karena kalau tidak alami kuasa firman, kita hanya menjadi orang-orang yang pintar. Orang-orang yang memahami firman tapi tidak mengalami firman. Mengalami firman berarti harus mengerti dulu. Tanpa pengertian tidak mungkin mengalami Tuhan. Sebab itu betapa pentingnya yang namanya pengajaran. Belajar Alkitab. Memahami lebih dalam tentang pengertian akan firman. Ketika kita mengerti firman Tuhan, kita tahu apa yang mau kita lakukan. Kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Pengertian akan firman Tuhan berarti menandakan bahwa kita orang yang menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan berarti mau mengerti. Mengerti firman Tuhan, mengerti kitab suci di sini yang Yesus maksudkan adalah karena orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang-orang pada masa itu selalu cari masalah dengan Tuhan. Ya. Kenapa ada ayat ini? Karena kalau baca ayat atasnya, ada saja orang mempertanyakan Tuhan. Ya. Nanti kalau misalkan ini dari hukum Yahudi, misalkan ada suami istri, suaminya meninggal, lalu saudaranya harus bertanggung jawab. Ya. Jadi nanti saudaranya tanggung jawab menjadi suaminya. Terus sampai ke-7, orang mempertanyakan, jadi nanti suaminya siapa? Nah karena dipertanyakan demikian, Yesus keluarkan pernyataan ini. Kenapa banyak orang sesat? Sebenarnya pertanyaan banyak orang pada saat itu kepada Tuhan Yesus adalah pertanyaan yang udah tahu mereka punya pemahaman. Mereka udah punya pemahaman sendiri dan mereka ingin mencari kesalahan. Nah, yang dimaksud orang yang sesat adalah orang yang sudah punya pemahaman sendiri, punya kekerasannya sendiri, lalu ingin memperdebatkan dengan orang lain. Padahal untuk mengerti Tuhan adalah kita harus mengosongkan diri. Nggak ada yang kita tahu, nggak ada yang kita pikirin, nggak ada latar belakang apapun karena kita mau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan berarti kita mengosongkan diri. Pengenalan akan Tuhan berarti memasukkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Sehingga hal yang tidak mungkin kita bisa terima, hal yang tidak mungkin kita bisa mengerti, tapi kita mau mempercayainya. Disitulah awal kita bisa melangkah memasuki sebuah dimensi kuasa Allah. Dimensi kuasa Tuhan tidak bisa kita alami dengan pemahaman dan pengertian kita sendiri. Karena ada banyak hal yang tidak masuk di otak kita, tidak masuk juga di pengalaman kita, tidak masuk di hitungan kita sama sekali. Tapi dengan cara-cara Tuhan, karena kita mengerti Tuhan, mengerti firman. Mana mungkin sih kita mengerti Tuhan dan mengerti firman? Mungkin. Karena rohnya tinggal dalam kita, dia memberikan kita pengertian-pengertian dari rohnya. Karena rohnya tinggal dalam hidup kita. Jadi waktu pada saat kita mau tidak mempercayai, di dalam hati kita roh Tuhan bekerja membuat kita bisa mempercayai. Sebab itu apapun alasannya orang mau mengenal Tuhan, kita bisa terima. Rasul Paulus bilang begini, ada orang yang mengabarkan Injil karena kecewa, sakit hati, gak apa-apa. Biarkan saja. Kenapa? Karena toh nanti akan ada selanjutnya pemilihan terdeteksi, selanjutnya adalah urusannya Tuhan. Sekarang yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa menerima diri kita dan menerima orang lain. Dengan demikian ketika kita bisa menerima segala sesuatunya, itu karena kita mengerti Tuhan, memahami Tuhan. Karena Roh Kudus yang selalu memberitahukan jalannya kepada kita. Satu kali, satu orang bilang begini, wah, ini saya tidak diterima nih sekolahnya di A. Waktu dia telepon saya, dia bilang dia udah berusaha dan tidak diterima. Apa yang dia upayakan selama berbulan-bulan ternyata tidak diterima. Dia telepon saya, dia bilang, Kak, aku nggak diterima loh di sekolah ini. Dan saya jawab dia, itu bagus, itu baik. Dari mana kakak bilang itu baik? Karena kita punya Tuhan yang baik. Sebuah kegagalan di mata manusia itu tidak baik. Tapi kalau kita mau mengerti Tuhan, kita akan alami kuasa Tuhan.
itu baik adanya. Ayo kamu bersyukur, kamu bilang bahwa Tuhan itu baik. Dan dibilang, iya saya sama pengertiannya dengan kakak. Saya percaya Tuhan itu baik. Sekarang apa yang bisa kamu buat sekarang? Lakukan yang lainnya lagi. Kamu bisa cari yang lainnya lagi. Yang mana yang kamu mau lakukan sekarang? Tuhan pasti buka jalan. Dan akhirnya dia lakukan berikutnya. Dan ternyata dia diterima di sekolah yang memang itu yang dia mau dari dulu. Dan itu diterima dengan begitu mudahnya, begitu ajaibnya. Banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi. Kenapa demikian? Kalau kita punya pengertian, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang ajaib, yang mampu mengubah banyak hal. Tapi tergantung kepada kita, mau apa tidak mengerti apa kata firman Tuhan. God is good, Tuhan itu baik. Kalau kita punya pemahaman Tuhan itu baik, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia bisa ubah dari tidak baik menjadi baik. Dengan demikian Tuhan kita kasih jalan. Kita kasih jalan untuk dia bekerja lewat hidup kita. Inilah yang dinamakan kita memasuki sebuah dimensi ilahi. Ketika masuk dalam dimensinya Tuhan, yaitu kuasa Tuhan, maka yang tadi kita baca, perdebatan, percekcokan, perselisihan, itu akan terhindari. Setiap orang yang mengalami dan melihat Tuhan, pasti tidak akan mempersoalkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang membuat kita menjadi susah hati, menjadi kecewa, pasti dia akan bisa lewati. Kenapa? Karena dia mengerti Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan. Sebab itu kiranya setiap kita, mari kita belajar apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Mari kita belajar mengerti Tuhan dengan caranya Tuhan. Belajar mengerti Tuhan dengan pemahamannya Tuhan. Karena dia Tuhan yang baik, dia pasti akan mengajari setiap kita. Amin. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan pribadi. Ya, cara saya berbeda, cara Bapak Ibu Saudara berbeda. Enggak ada yang sama semuanya. Ya. Karena namanya hubungan pribadi itu sifatnya pribadi. Tetapi dasar kita sama, target kita sama. Dasarnya tetap firman, tujuannya tetap Tuhan. Selama ini menjadi dasar hidup kita, maka dia, Tuhan akan membawa saya dan saudara masuk pada sebuah dimensi ilahi. Dalam dimensi ilahi, itu tidak ada yang namanya perdebatan, percecokan, perselisihan. Ayat yang kita baca tadi, Titus pasal 3 ayat 9 sampai 11, terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah perdebatan, percekcokan, perselisihan, dan lain sebagainya tentang hukum Taurat. Yang kedua adalah bidat. Kalau bidat nggak bisa diperbaiki. Cukup ditegur 1-2 kali. Bedanya apa? Ada orang arahnya kesesat. Senangnya cari persoalan, cari masalah. Senangnya ungkit-ungkit hal-hal yang udah tahu jawabannya, udah pasti nggak akan ketemu kesamaan. Udah pasti nggak akan ketemu jalan keluar bersama. Nah, ada satu orang yang senangnya tipenya seperti ini. Masih bisa nggak diperbaiki? Masih bisa. Tapi kalau udah masuk di tahap yang kedua, dia sudah menjalani sebuah pemahaman bidat. Apa itu bidat? Bidat itu adalah pengajaran, pemahaman yang menyalahi sebuah kebenaran. Kalau dia sudah masuk yang di bidat, itu udah nggak bisa diperbaiki. Cukup ditegur saja 1-2 kali. Habis itu jauhi. Bukan kita maksudnya langsung kutuki ataupun katain, hina. Bukan, jauhi. Nggak usah diapa-apain. Tapi untuk orang yang masih seneng cari masalah terus, ya apalagi tentang kebenaran, ya itu masih bisa untuk apa? Untuk kita bawa kembali mengenal Tuhan dengan benar. Tapi harus sabar karena harus ada kuasa roh Tuhan yang bekerja. Memberikan dia pengertian-pengertian yang benar. Pelayanan penginjilan yang kita lakukan ke desa-desa. 35 tahun ke desa terus. Siapa yang ikut kita ke desa? Ini bukan hanya orang-orang tanda kutip yang percaya Yesus. Banyak yang tidak percaya Yesus ikut saya. Baik itu dari yang non-Kristen lah. Apakah boleh? Boleh. Yesus buat semua orang. Yesus bukan cuma buat agama Kristen. Bukan cuma buat agama Katolik. Yesus buat semua orang. Bahkan pengajaran yang kita buat 1 minggu 1 kali ada pengajaran tempat saya. Yang hadir bukan cuma orang Kristen. Yang hadir bukan cuma anak Tuhan. Sampai yang bukan beragama Kristen datang terus.
Bahkan sampai dia punya rumah, dia punya usaha, dia bilang boleh nggak berdoa buat saya punya rumah? Saya bilang boleh, kenapa tidak? Yesus buat semua orang. Yesus bukan cuma buat kalangan kita, Yesus buat siapa saja. Memperkenalkan Yesus dengan banyak cara. Ya, ada yang misi penginjilan, ada yang cerita kesaksian, ada juga lewat hal seperti ini. Terbukanya cara Tuhan untuk membawa kita pengertian, yang penting orang mengalami kuasa Tuhan. Dan ketika dia mengalami kuasa Tuhan, otomatis dia pasti terima Yesus. Contohnya satu kali, jadi saya cerita sama Dede. Ketika misi penginjilan kita di satu desa, ya kita buat KKR di lapangan. Mungkin kurang lebih 1.500-an orang yang hadir. Dalam kegelapan karena yang terang cuma panggung, ya di sana-sana nggak terlalu kelihatan. Tapi ada panitia yang keliling dan menghitung mereka. Ya. Satu kali Tuhan taruh di hati saya. Kamu hari ini, ibadah ini ada satu dukun yang hadir. Kamu undang dia ke depan. Lalu saya bilang, oh ya udah saya undang ya Tuhan. Tapi dia gak akan maju. Tapi kamu ingat, ada dukun hari ini yang bukan anak Tuhan, bukan orang percaya. Yang hadir dan kamu ingat hari ini. Jadi saya ingat, saya panggil, oke di sini ada dukun yang hadir di ibadah ini. Saya minta dukun maju ke depan. Saya tahu nggak akan maju karena kan sudah dikasih tahu Tuhan. Dan benar dia memang nggak maju. Tapi saya catat hari itu bahwa hari itu Tuhan mengingatkan seorang dukun. 5 tahun kemudian, kurang lebih, tiba-tiba dia ikut saya ke Israel. Dan saya juga nggak tahu tiba-tiba dia minta dibaptis di sana. Habis dibaptis, lalu dia bilang sama saya, Ibu ingat saya? Ya kan saya nggak tahu dia nggak maju. Jadi saya bilang saya nggak ingat. Siapa? Saya dukunnya Ibu tantang beberapa tahun yang lalu. Dan saya tidak terima tantangan Ibu. Tapi hari ini saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Untuk Ibu baptis. Setelah saya baptis, dia terima Yesus. Dia pulang ke kampungnya, ke desanya. Dan dia bilang sama orang-orang, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Cara kita mengalami Tuhan itu berbeda. Kita tanpa paksaan. Selama kita mengerti, siapapun boleh ikut kita. Satu misi kita ke desa, daerah Sarawak, ya, perbatasan Kalimantan. Dari Entingkong jalan mungkin 3-4 jam. Ya, ke pedalamannya, ke desa-desanya, ke hutannya, ke perkebunannya, di sana. Ternyata ada begitu banyak orang yang tinggal di sana. Dan kita misi ke sana, ke orang suku aslinya di sana. Ya, suku asli Dayak Iban namanya di sana. Mereka pakai rumah panjang tinggalnya. Dan kita bilang ini dibuka buat umum, siapa saja boleh ikut. Ada satu orang ikut tim saya. Dia bukan orang percaya. Dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Katolik. Ya, dia non Kristen. Dia ikut. Saya bilang gak apa-apa. Misi kita boleh diikuti oleh siapa saja. Dan ketika satu hari dia tidak mau ngapa-ngapain. Hari kedua dia cuman berdiri begini. Hari ketiga dia sudah mulai berdiri tepuk tangan kalau pujian penyembahan. Hari keempat dia datang sama saya. Dan dia bilang sama saya, Ibu Yola doakan saya mau terima Yesus. Dan akhirnya kita doakan dia terima Yesus. Pulang dia ke daerahnya, saya kasih ke gereja lokal, dibaptislah di sana. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Gak pernah sampai di cara kita berpikir. Selama kita mengerti firman Tuhan, kita gak usah perdebatkan. Ada banyak orang yang ikut misi bilang sama saya gini, kenapa kamu gak injilin dia? Kenapa kamu gak ceritain Yesus sama dia? Kenapa kamu gak begini, kenapa kamu gak begitu? Saya bilang gak usah. Kita mengerti, setiap orang yang ditempatkan di sekitar kita, pasti ada cara Tuhan bekerja untuk orang itu. Dan Tuhan punya caranya sendiri, bukan sesuai cara kita memaksa orang. Tuhan punya caranya sendiri. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Dan ketika kita ikut caranya Tuhan, maka pengertian kita akan semakin ditambahkan sama Tuhan. Dan ketika ditambahkan sama Tuhan, kita masuk pada dimensinya Tuhan. Yaitu dimensi kuasa Tuhan. Karena saya sering pergi, sering ke desa, jadi saya punya banyak cerita tentang cerita pergi dan ke desa. Satu kali saya tidak tahu bagaimana caranya, Tuhan taruh di hati saya, Tuhan perintahkan saya, kamu pergi. Kamu ikut satu kapal pesiar yang cuma 3 hari. Saya bilang, aduh ngapain?
Nggak mau, saya bilang, nggak ada urusan saya. Gimana caranya saya senang, saya setuju nih dengan apa yang Tuhan taruh. Tapi tetap Tuhan bilang, kamu harus naik kapal ini. Saya beli tiket, ya. Saya sama Flora, sama satu teman saya. Saya bilang, temenin saya mau ngapain naik kapal pesiar. Orang bingung. Biasanya misi ke desa, kenapa kamu naik kapal pesiar? Nggak tahu kenapa. Naik dari Singapura nih. Sampai di Singapura, tiba-tiba saya waktu mau pindah ke Jewel, karena kumpulnya di Jewel, baru naik bus. Tiba-tiba di bus itu saya ketemu, saya punya teman. Ya, teman yang udah mungkin 5-10 tahun mungkin nggak pernah ketemu lah. Lalu dia bilang, Yol kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau naik kapal pesiar. Oh sama saya, dia bilang. Nanti ketemu di sana ya. Oh iya, udah. Habis ketemu, lalu saya dikenalin sama teman-temannya dia. Ya, ini teman-teman properti. Kenalin ini hamba Tuhan dari Jakarta nih, Yola. Saya kenalan sama pimpinan mereka dan sebagainya. Udah gak ketemu lagi. Naiklah kita kapal pesiar. Pengertian yang penting, mengerti firman, Tuhan itu baik, taat saja dengan Tuhan. Kita lihat keajaiban. Sampai di kapal pesiar, gak ada yang saya buat, gak ada juga mau bagaimana penginjilan. Semua orang sibuk dengan cara-caranya. Tapi lagi duduk-duduk di restoran di kapal itu, saya minum sama Flora sama teman saya, datang yang 2 orang tadi yang ketemu dia saya di bus. Loh, Yol kamu di sini? Iya, dia duduklah sama kami setengah jam. Dia cerita semuanya, lalu dia berdiri dan bilang, oke, sampai ketemu ya, saya mau ketemu sama teman-teman, sama anak saya. Ya udah, Flora colek saya. Lah, itu kan udah lama nggak ketemu kamu, kenapa kamu nggak doakan? Bener, ini bener banget. Yang dia omongin Flora bener, kenapa kamu gak doakan? Saya ngomong sama Flora, saya datang ke kapal pesiar ini bukan untuk mendoakan dia. Saya mau mendoakan dia punya pimpinan. Flora tanya, kamu kenal? Enggak. Tapi Tuhan taruh di hati saya harus mendoakan pimpinannya dia. Tapi kan kamu gak kenal gimana caranya, saya gak tahu. Tapi saya mengerti setiap tugas yang Tuhan taruh apapun itu, Tuhan pasti bekerja. Saya bilang, tunggu 1 minggu, bosnya pasti telepon saya. Itu hal yang tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi turun dari kapal pesiar, tidak sampai 1 minggu, 5 hari. Lalu saya lagi pergi sama saya punya teman satu, ya. Dia nyetir, tiba-tiba saya ditelepon sama orang yang saya tidak kenal. Nomor teleponnya tidak ada di saya. Saya tidak angkat dan dia teks di WA saya. Ibu, mungkin ibu tidak kenal saya. Tapi saya pimpinannya si A. Saya mau ibu datang untuk mendoakan suami saya. Karena suami kecelakaan di Amerika. Ya. Lalu nyampe Indonesia masih belum bisa jalan dan sebagainya. Bapak Ibu tahu, ketika saya datang ke sana dan berdoa. Dia bilang saya gak tahu ini apa sembuh apa tidak. Bapak Ibu tahu Tuhan menyembuhkan dia dengan keajaiban Tuhan. Tugas dan tujuannya adalah ke sana. Kalau kita mengerti firman Tuhan, mengerti Tuhan dalam tingkatan-tingkatan yang kita dengar, kita baca, kita dengar, kita lakukan, maka kita alami dimensi ilahi yang kita nggak paham sebenarnya, tapi kita hanya melakukannya saja. Syaratnya adalah apa? Supaya tidak mengalami banyak perdebatan, supaya kita tidak mengalami karena banyak hal baik, banyak hal rohani. Contoh, Saul kan bagus mempersembahkan korban, betul tidak? Tapi salah apa tidak? Salah. Berarti tidak semua hal rohani itu benar. Tidak semua kegiatan rohani itu benar. Yang benar adalah mengerti firman, mengerti hati Tuhan, dan masuk pada dimensi kuasa Allah. Alami kuasa Tuhan dalam hidup kita, baru yang namanya perdebatan, percecokan itu hilang. Flora paksa saya terus waktu di kapal pesiar. Terus kamu ngapain kesini kalau kamu gak doain orang? Kalau kamu gak layanin orang, kamu kan biasa kalau pergi pasti layanin orang, mau kemanapun juga. Saya bilang, kali ini saya gak bisa. Cuman ditaruh harus doain pimpinannya dia. Kamu kan gak kenal. Kan bisa jadi masalah kalau diterusin. Betul apa tidak? Karena gini, mendoakan orang hal rohani apa tidak? Sangat rohani. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi daripada hal rohani. Yaitu sebuah dimensi ilahi yang mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan ini tidak sama dengan kegiatan rohani. Kuasa Tuhan ini tidak sama dengan kegiatan ibadah.
kuasa Tuhan ini tidak sama dengan kebiasaan-kebiasaan ibadah kita, kebiasaan-kebiasaan doa kita. Dia lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan mengandung dimensi kealahan. Mari kita alami sebuah kehidupan dalam dimensi Tuhan. Supaya persoalan-persoalan yang kesannya rohani tidak akan menghambat kita. Apalagi menjadi masalah dengan saudara kita. Menjadi masalah dengan orang yang dekat dengan kita. Menjadi masalah dengan siapapun juga. Mari kita mengalami, mengerti Tuhan. Dan alami kuasa Tuhan. Hidup kita pasti berubah. Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.